Semoga di rumah aja kalian tetap sehat selalu. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Pak Tri Hardono. Selamat mendengarkan. Selamat pagi, salam adik-adik semua. Kira-kira pada hari ini ada berapa banyak berkat yang sudah adik-adik rasakan? Mari kita coba untuk menghitung. Kita bangun tidur dengan tubuh yang sehat. Kemarin malam kita tidur dengan mimpi yang indah. Kemudian bangun tidur, setelah itu kita mandi dan tubuh kita segar. Setelah itu kita bisa makan dengan kenyang, sampai kenyang. Kemudian kita bisa minum, badan kita tambah segar. Kita bisa beribadah bersama dengan orang tua kita, bersama dengan saudara-saudara kita. Itu semua adalah berkat dari Tuhan. Bahkan ketika adik-adik bisa melihat video renungan ini semua adalah berkat dari Tuhan. Ada banyak berkat Tuhan yang telah kita terima pada hari ini. Dan kalau pertanyaannya saya ganti, berapa banyak berkat yang telah adik-adik terima? Berkat dari Tuhan yang telah adik-adik terima. Dari adik-adik sejak lahir sampai sekarang, kira-kira ada berapa banyak? Tentu saja tidak cukup dihitung dengan jari-jari yang ada di tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, ataupun ketika kita meminjam tangan orang tua kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita. Semuanya tidak cukup untuk menghitung begitu banyaknya berkat yang telah Tuhan limpahkan bagi kita. Nah, pertanyaannya sekarang, jika Tuhan sudah memberkati kita dengan berkelimpahan, untuk apa? Apa yang kita akan lakukan dengan berkat Tuhan tersebut? Jelas kita harus bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan pada kita. Dan selain bersyukur, kita juga diwajibkan untuk berbagi berkat kepada orang lain. Memberikan berkat kita kepada orang lain. Dengan demikian, doa orang-orang percaya diberkati untuk memberkati. Itu akan terjadi. Bacaan Injil pada saat ini yang diambil dari Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21. Nanti bisa adik-adik baca setelah video ini selesai. Atau mungkin video ini bisa dipost terlebih dahulu untuk adik-adik baca. Matius 14 ayat 13 sampai 21 mengisahkan mengenai Yesus yang memberikan makan kepada 5.000 orang laki-laki. Cerita tersebut menegaskan kepada kita bahwa Yesus menghendaki agar kita, umatnya, membagi berkat kepada orang-orang lain atau menjadi saluran berkat bagi orang-orang lain. Ceritanya pada waktu itu ada banyak orang yang berkumpul mengikuti Yesus. Para murid mengusulkan, Tuhan, karena hari sudah hampir malam, biarlah mereka mencari makanan. Tapi usul itu ditolak oleh Yesus. Di dalam Matius 14 ayat 16 yang juga menjadi nats pada hari ini, Yesus berkata demikian. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Nats ini menegaskan kepada kita bahwa Yesus menghendaki para murid pada waktu itu untuk memberikan makan kepada para orang-orang itu. Yesus tidak serta-merta memberikan orang-orang yang mengikuti dia makanan, tiba-tiba roti muncul dari langit atau turun dari langit. Atau tiba-tiba ada orang luar yang datang untuk memberikan makanan. Atau tiba-tiba Yesus mengubah batu menjadi makanan, tidak. Tapi Yesus menghendaki murid-muridlah yang memberikan makanan kepada orang-orang banyak tersebut. Murid-murid yang sudah diberkati oleh Tuhan Yesus setiap hari, itulah yang Yesus harapkan untuk memberkati orang lain. Dan memang tidak begitu banyak yang bisa disediakan oleh para murid. Hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Tetapi dari apa yang sedikit yang diberikan oleh para murid tersebut, Yesus memberkati. Sehingga semuanya itu cukup untuk 5.000 orang laki-laki. Belum terhitung anak-anak, belum terhitung wanita. Nah,
Perikop ini sekali lagi menegaskan kepada kita bahwa sebagai orang-orang percaya yang telah diberkati oleh Tuhan, kita juga diajak untuk menjadi saluran berkat, untuk memberikan kepada orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin pertanyaannya seperti ini. Apa yang bisa kami berikan kepada orang lain? Ada banyak. Adik-adik memberikan senyuman kepada orang lain, kepada saudara-saudara, kepada orang tua. Adik-adik memberikan motivasi, kata-kata penuh semangat kepada teman-teman adik-adik. Atau mengunggah status yang berisikan pesan-pesan positif, yang mana itu akan memberikan berkat bagi orang yang melihat status kita. Atau adik-adik juga bisa membantu mereka yang kekurangan. Caranya bagaimana? Sediakan nasi dengan lauk, bungkus, kemudian bagikan kepada mereka yang kekurangan. Tidak perlu banyak-banyak. Seminggu 1 kali sudah cukup. Atau mungkin ketika kita bisa 1 bulan 1 kali itu sudah cukup. Atau mungkin hanya 1 kali itu sudah cukup. Dan percayalah, ketika adik-adik memberikan itu dengan ketulusan, maka Tuhan akan melipat gandakan hal itu, sehingga hal itu menjadi berkat bagi orang yang menerima. Jadi adik-adik semua, marilah kita belajar untuk membagikan berkat yang kita berikan, yang telah kita terima ini kepada orang lain. Tuhan memberkati, dan mari bersama-sama kita berdoa. Mari berdoa. Bapa yang di surga, kembali kami pada saat ini diingatkan akan firman-Mu yang menegaskan kepada kami bahwa kami adalah orang-orang yang sudah diberkati. Dan Tuhan menginginkan kami untuk memberkati orang lain. Ajarilah kami, berikanlah kami kemurahan hati, agar kami bisa memberkati orang-orang di sekeliling kami. Mungkin kami hanya bisa memberkati sedikit yang menurut kami bisa kami berikan. Tapi kami percaya ketika kami memberikan ini dengan ketulusan, maka Tuhan akan melipat gandakan itu sehingga ini menjadi berkat bagi orang lain. Kami berdoa untuk adik-adik remaja pada saat ini, untuk studi mereka, untuk pelayanan mereka, untuk kesehatan mereka. Tuhan kiranya memberkati mereka semua. Dan pada akhirnya mereka bisa menjadi saluran berkat untuk orang-orang lain. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, bagaimana firman yang disampaikan oleh Pak Tri Hardono? Semoga dapat menjadi berkat buat kehidupan kita sehari-hari. Selamat menjalani aktivitas kalian berikutnya dan tetap semangat. Kita akan bertemu lagi di ibadah remaja minggu depan. Dadah.